tinggallah sepasang suami istri. Mereka tinggal di rumah yang sederhana. Sayangnya, mereka diberi cobaan oleh para dewa yang diberi anak seekor naga. Mereka sangat sedih melihat anak tersebut lahir sebagai seekor naga. Namun mereka tetap menyayangi anak naga tersebut dan memberinya nama Baru Klinting. Kekhawatiran mulai datang. Jangan-jangan anak ini akan menjadi gunjingan warga. Mereka pun memutuskan untuk mengasingkan diri di puncak gunung. Setiap hari, suami istri itu berdoa agar anak mereka bisa berubah wujud menjadi manusia. Dan suatu hari, para dewa akhirnya mengabulkan doa suami istri tersebut. Anak kalian bisa berwujud manusia dengan syarat harus bertapa selama 300 tahun dengan cara meningkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Baru Klinting memulai masa bertapanya selama 300 tahun dan memanjangkan tubuhnya melingkari Gunung Wilis. Baru Klinting hampir berhasil melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis. Namun sayangnya, ternyata tubuh Baru Klinting masih kurang sejengkal lagi untuk bisa benar-benar melingkari Gunung Wilis. Baru Klinting tidak kurang akal. Agar bisa mencapai ekornya yang jaraknya tinggal sejengkal lagi, Baru Klinting menjulurkan lidahnya. Setelah berhasil melingkarkan tubuhnya di Gunung Wilis, Baru Klinting memulai pertapaannya selama 300 tahun. Hai manusia, masih ada satu syarat lagi agar anakmu bisa menjadi manusia. Syarat apa lagi yang harus dipenuhi, wahai dewa yang agung? Potonglah lidah anakmu. Baru Klinting kehilangan lidahnya. Setelah dipotong oleh ayahnya, sehingga kepala dan ekornya tidak bisa menyatu kembali. Namun demikian, Baru Klinting diperbolehkan oleh dewa untuk melanjutkan pertapaannya. Setelah bertapa selama ratusan tahun, tubuh Baru Klinting ditumbuhi oleh pepohonan dan semak-semak, sehingga tubuh Baru Klinting tidak terlihat seperti seekor naga lagi. Beberapa hari sebelum masa bertapa Baru Klinting berakhir, sebuah desa dekat tempat Baru Klinting bertapa, sang kepala desa akan menyelenggarakan pesta pernikahan anaknya. Sayangnya kepala desa kekurangan makanan. Karena itu, kepala desa meminta warga desa untuk berburu di hutan sebagai tambahan makanan di pesta pernikahan anaknya. Para warga desaku, berburulah ke hutan, karena aku kekurangan bahan makanan untuk pesta pernikahan anakku. Para warga desa pergi berburu ke hutan. Namun tidak seekor hewan pun bisa mereka temui. Seolah-olah semua hewan di hutan telah hilang entah kemana. Seorang warga desa sangat kelelahan setelah seharian mencari hewan buruan, namun tak kunjung berhasil. Dia melihat sebuah batang pohon yang tumbang dan berniat beristirahat di situ. Tidak kuat lagi menahan kelelahan, warga desa tersebut duduk dan menancapkan parangnya di batang pohon. Warga desa tersebut terkejut melihat darah keluar dari batang pohon yang terkena parang. Para warga desa dengan penuh penasaran mengerumuni batang pohon yang mengeluarkan darah. Ini bukan batang pohon, tapi ini seekor naga raksasa. Mengetahui bahwa batang pohon tersebut ternyata seekor naga, para warga desa kemudian mengambil dagingnya. Keesokan harinya, tepat setelah 300 tahun masa bertapa, Baru Klinting akhirnya menjadi manusia yang berwujud anak kecil. Namun sayang, tubuh anak kecil tersebut penuh dengan luka akibat perbuatan warga desa. Di saat yang sama, kepala desa sedang mengadakan pesta pernikahan secara besar-besaran. Berbagai makanan dimasak, termasuk daging naga Baru Klinting. Baru Klinting mendatangi rumah kepala desa pada malam harinya untuk meminta makanan. Aku sangat lapar. Berilah sedikit makanan untuk mengganjal perutku. Hei bocah, pergilah. Tidak ada makanan untukmu di sini. Kamu hanya mengganggu saja. Baru Klinting sangat sedih karena warga desa justru mengusirnya.
Padahal daging yang mereka masak adalah dagingnya sewaktu masih menjadi naga. Namun, di antara para warga yang berperilaku buruk, masih ada seorang wanita tua yang berbaik hati kepada Baru Kelinting. Mari nak, ikutlah ke rumah nenek. Masih ada makanan untukmu di sana. Wanita tua yang baik hati tersebut membawa Baru Kelinting ke rumahnya untuk diberi makan. Maafkan nenek nak, hanya makanan ini yang nenek punya. Tidak apa-apa, Nek. Aku sangat berterima kasih kepada nenek karena telah menolongku yang kelaparan ini. Saya mengira sudah tidak ada lagi orang baik di kampung ini. Ternyata masih ada orang seperti nenek. Sebagai ucapan rasa terima kasih, saya mohon nenek menyiapkan lesung. Bila ada banjir datang, segeralah nenek menaiki lesung tersebut. Lesung adalah alat yang digunakan untuk menumbuk padi agar menjadi beras. Lesung digunakan pada zaman dahulu sebelum mesin penggiling padi ditemukan. Baru Kelinting kembali ke rumah kepala desa sambil memegang sebatang lidi di tangannya. Hai semua warga desa, datanglah kemari. Para warga desa semuanya datang menghampiri Baru Kelinting. Mereka terlihat marah karena anak kecil yang mereka usir datang kembali. Hai kamu anak kecil, ada apa lagi kamu datang ke sini? Hai warga desa, cabutlah batang lidi ini. Jika kalian mampu, maka aku akan pergi dan tidak akan kembali. Tapi, jika kalian tidak mampu, maka kembalikan semua daging yang kalian dapatkan dari hutan. Seorang warga desa yang pertama kali menemukan daging naga langsung maju dan mencabut batang lidi tersebut. Anehnya warga desa tersebut tidak mampu meski sudah mencoba berkali-kali. Ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak mampu mencabut sebatang lidi ini? Semua warga desa bergantian mencoba mencabut batang lidi, namun tak satu pun yang berhasil. Bahkan kepala desa sekalipun tidak mampu mencabut batang lidi tersebut. Hai anak kecil, kamu ini sebenarnya siapa? Ketahuilah bahwa daging itu adalah tubuhku sewaktu masih berwujud naga. Kalian memang manusia yang serakah. Kalian tidak peduli terhadap penderitaan sesama manusia. Daging yang kalian masak itu adalah dagingku saat aku masih bertapa sebagai seekor naga. Kalian akan menerima pembalasan yang setimpal. Baru Kelinting mencabut lidi tersebut. Dengan ajaibnya, air keluar dari lubang bekas lidi tersebut ditancapkan. Semakin lama, air yang keluar semakin deras. Warga desa pun berlarian, menyelamatkan diri dan berteriak minta tolong. Air yang keluar dari lubang bekas lidi tersebut akhirnya menenggelamkan seluruh kampung. Tidak ada yang selamat dari kemarahan Baru Kelinting. Seluruh warga desa tersebut tenggelam. Hanya satu orang yang selamat, yaitu wanita tua yang memberi makan Baru Kelinting. Desa tersebut menjadi telaga, dan Baru Kelinting kembali berubah menjadi seekor naga. Desa yang penduduknya bersifat tamak dan tidak mau menolong, akhirnya berubah menjadi sebuah telaga. Telaga ini sekarang masuk ke dalam bagian daerah yang bernama Ngebel, yang kemudian dikenal dengan nama Telaga Ngebel.